Perkenalkan, nama saya Marsyanda Nuzulia Qur'ani Putri dari Prodi S1 Akuntansi. PT Bank Mandiri Persero Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pengembangan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Sampai saat ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Lingkungan internal. Lingkungan internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia, terdapat karyawan dari cleaning service hingga direktur, seluruh karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Yang kedua, sarana dan prasarana. Bank Mandiri memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, yaitu kenyamanan ruangan, peralatan, banking hall, parkir, ATM, dan juga toilet. Yang ketiga adalah produk. Dalam Bank Mandiri terdapat beragam produk seperti e-banking, corporate card, simpanan, dan pinjaman. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pesaing. Bank Mandiri memiliki banyak pesaing seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Sentral Asia. Yang kedua adalah letak geografis. Contohnya, cabang Bank Mandiri Jember letaknya berada di tengah kota, yaitu di dekat alun-alun Jember, sehingga nasabah dapat dengan mudah menemukannya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, memiliki SDM yang baik, sarana dan prasarana lengkap, kualitas produk memenuhi kebutuhan konsumen. Weakness, suku bunga yang rendah, biaya administrasi yang masih tinggi. Opportunities, potensi daerah terus berkembang, pertumbuhan perdagangan dan bisnis yang cepat. Threats, banyak bank saingan memiliki cabang hingga ke pelosok. Kode etik, dalam Bank Mandiri terdapat kode etik. Yang pertama, dilarang mengambil barang-barang milik bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya. Yang kedua, dalam memberikan informasi harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah. Yang keempat, tidak diperkenankan memanipulasi dokumen. Yang kelima, harus senantiasa mawas diri dan menghindar keterlibatan bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. CSR Bank Mandiri. Mandiri bersama Mandiri Challenge. Dalam CSR ini terdapat program Wirausaha Muda Mandiri, Perhutanan Sosial Muara Gembong, Rumah Kreatif BUMN, Balai Ekonomi Desa atau Balkondes, Coding Mom, Vokasi, dan Pengembangan Masyarakat. Spirit memakmurkan negeri. Dalam CSR ini terdapat program peduli bencana, peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan, serta sarana dan prasarana. Visi dan misi Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri yaitu menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misi Bank Mandiri yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Strategi perusahaan Bank Mandiri terbagi dalam 3 transformasi. Transformasi tahap pertama pada tahun 2005 sampai 2010 yaitu implementasi budaya, pengendalian tingkat NPL secara agresif, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar, pengembangan dan pengelolaan program aliansi antar direktorat atau bisnis unit. Transformasi tahap 2 tahun 2010 sampai 2014
Wholesale transaction yaitu memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi corporate and commercial di Indonesia. Yang kedua, retail deposit and payment. Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya. Ketiga, retail financing. Meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan retail, terutama untuk memenangkan pesaing di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain utama di microbanking. Transformasi tahap 3 tahun 2015 sampai 2020. Yang pertama, bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam pelayanan produk dan imbal hasil kepada pemegang saham serta manfaat pada masyarakat secara luas. 2. Menjadi kebanggaan negeri. Dan setiap insan yang bekerja di Bank Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui pengelolaan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, bertekad menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN dengan sasaran mencapai kapitalisasi pasar 55 miliar US dollar dan ROE 23% sampai 27% pada tahun 2020. Dalam pedoman dan tata tertib direksi PT Bank Mandiri Persero Tbk pada pasal 11 tentang keputusan rapat disebutkan bahwa 1. Keputusan rapat direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari anggota direksi atau anggota direksi yang mewakilinya. 2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara atau voting berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 3. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 4. Setiap anggota direksi berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat. 5. Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. 6. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Struktur organisasi Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan bisnis Bank Mandiri. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KEP DIR 22/2018 tentang struktur organisasi tanggal 29 Maret 2018. Ini dia struktur organisasi Bank Mandiri. Sekian dari saya, terima kasih.